Halo Demers, Leon di sini dan sekarang gue mau ngebahas ataupun berbagi experience dan pengamatan gue soal kemampuan dari kamera Black Shark 3 yang mana HP-nya sekarang gue lagi pakai buat recording ini. Ini sejatinya HP gaming, tapi dibekali kamera yang tergolong lumayan lah kalau gue bilang. Dan di video ini gue mau full ngebahas soal kameranya, enggak yang lain. Gue mau bahas kameranya secara spesifik di sini dan ngasih tahu detail-detail yang bisa gue bahas juga. Kalau mau lihat game testing dan juga review secara keseluruhan, silakan tonton di video review Black Shark 3, linknya ada di deskripsi. Di Black Shark 3 ini sendiri dia punya 3 sensor kamera, yaitu sensor paling tinggi 64 megapiksel, ultra wide 13 megapiksel dan juga 5 megapiksel depth sensor untuk bisa bikin efek bokeh. Kita mulai dengan foto kamera di mode paling awal atau paling standar, yaitu menggunakan sensor 13 megapiksel wide kamera. Kenapa gue bahas wide yang 13 MP duluan, bukan yang 64 megapiksel? Karena waktu kita membuka kameranya, yang muncul pertama kali atau yang bakal kita gunain secara default itu kamera 13 MP doang, bukan 64 megapiksel. Kalau yang itu malah ditempatin di ujung kanan dekat mode Pro yang bisa 256 megapiksel. Oke, kamera wide angle-nya bisa nangkep dynamic range dengan bagus. Respon penyesuaiannya terhadap langit lumayan cepet. Di sini ada beberapa fitur dan pengaturan. Ada flash, HDR, fitur ngaktifin AI, ngubah kamera wide-nya jadi ultra wide atau makro, dan kita juga bisa ngubah rasio ataupun ukuran tinggi lebar foto dan video kayak 9:16 atau 3:4. Gue harap lu pada udah paham apa fungsi bingkai itu atau rasio tadi, karena itu termasuk penting. Misalnya kalau mau bikin instastory pakainya yang 1:1 supaya lebar dan tinggi fotonya sama. Jadi nggak perlu motong 2 kali waktu nguploadnya nanti. Soal hasil gue bisa bilang ini cakep, sharpen bagus dan juga ketajaman warnanya udah lebih dari cukup. Kalau mau experience yang beda mungkin bisa pakai filter pendukung supaya warna jadi agak kekuningan atau filter yang bikin saturasinya kelihatan naik lagi. Tapi yang pasti kalau dari gue, mode biasa tanpa filternya udah bagus, warnanya akurat. Cuman kalau di kondisi low light, noise-nya bisa gue bilang kelihatan jelas, apalagi kalau di zoom. Oh iya, kalau mau ambil foto yang fokusnya jarak dekat, kita bisa menggunakan mode makro. Soalnya cocok buat foto-foto close up alias foto yang fokusnya jarak dekat gitu. Ya kalau sekiranya mau ambil foto close up ala fotografer gitu. Sekarang lanjut ke mode portrait alias sensor kamera yang dirancang khusus supaya bisa bikin foto jadi bokeh. Buat AI yang menghandle efek bokehnya cakep sih, cuman menurut gue agak terlalu berlebihan gitu efek bokehnya. Entah menurut gue doang atau emang gitu sih. Kalau gue personal jujur kurang suka sama efek bokeh dari HP ini, malah mode fokus pakai kamera wide-nya lebih asik menurut gue. Tapi kayaknya selera orang beda-beda lah ya. Mungkin mode bokeh di HP ini malah jadi favorit beberapa orang atau kebanyakan orang. Selayaknya depth sensor, kita dikasih pengaturan buat ngubah aperture ataupun kedalaman supaya efek bokehnya bisa disesuaikan dengan penggunaan masing-masing. Sisanya ya cuma pengaturan rasio, garis bantu, dan timer. Dynamic range mode bokeh kurang bagus sih menurut gue, tapi kayaknya wajar-wajar banget. Soalnya dia nyari objek otomatis buat difokusin dan ini juga pakainya sensor depth yang 5 megapiksel doang. Overall bokeh atau autofokusnya di luar mode portrait sama-sama bagus. Sekarang night mode ataupun mode malam. Ini adalah part yang bikin gue excited banget buat cobain. Soalnya jujur gue belum pernah cobain night mode sama sekali sebelumnya, karena nggak pernah pegang SKU yang punya fitur tersebut. Di sini kita nggak bisa ngubah pengaturan apalagi presetnya, jadi semua serba bawaan. Dan inilah beberapa hasil foto night mode yang gue ambil. Kalau dari gue sendiri sih suka sama hasil foto dari night mode-nya. Waktu gue bandingin sama HP flagship lain yang juga punya fitur sama, ya setara lah kemampuannya sama HP Black Shark 3 ini. Semoga aja gue bisa cobain HP flagship lain yang juga punya night mode. Terus lanjut ke panorama. Dia hasilnya bakalan bagus kalau cara kita ambil fotonya benar dan bagus juga. Maksudnya pemilihan spot dan juga cara kita gesernya. Kalau nggak lurus ya dia bakal ada yang kekrup gitu.
Gue juga gak bisa komentar banyak sih soal panoramanya, karena gue nggak jago soal gunain fitur ini dan ambil foto panorama. Jadi kita skip ke mode 2 terakhir, yaitu kualitas foto dari kamera 64 megapikselnya dia. Yang gue notice di sini, sensor 64 megapikselnya lebih responsif soal nangkep langit, alias menyesuaikan dynamic range. Di mode 64 megapiksel, kita nggak bisa ngubah bingkai gambar atau ukuran panjang lebar gambar. Beda kayak mode foto lain yang bisa, termasuk di mode Pro juga. Kamera 64 megapikselnya juga nggak bisa di zoom waktu pengambilan gambar. Dan kalau ada yang mikir kalau kamera 64 megapiksel pasti menghasilkan hasil foto yang lebih baik dibandingkan 48 megapiksel atau angka megapiksel yang di bawahnya, itu salah sih. How could I be so stupid? Di sebagian kasus bahkan ada kamera HP yang ketulis 64 megapiksel tapi cuma mampu menghasilkan foto akhir dengan hasil kualitas 16 megapiksel atau bahkan setara dengan yang lebih rendah. Jadi tekniknya tuh memotret dengan piksel 64 mega tapi dipadetin terus jadilah hasil akhir 16 megapiksel. Itu memang bikin ketajaman dan detailnya kelihatan lebih jelas, tapi belum tentu lebih akurat. Kalau soal gitu-gituan sebenarnya lumayan kompleks kalau dibahas. Cuman buat kamera Black Shark 3 ini dia beneran 64 megapiksel. Cara hitungnya simple aja sih, kita buka kalkulator terus kaliin angka yang muncul di informasi hasil gambarnya. Sederhananya gini, kalau kita moto dengan foto 12 megapiksel, maka hasilnya adalah foto yang terdiri dari foto dengan 12 juta titik. Jadi kalau kameranya ketulis 12 MP, maka harusnya sebuah foto terbentuk dari jumlah titik yang totalnya ada 12 juta. Dan setiap titik yang dihasilkan kamera yang beda-beda itu satu hasil dari satu hasil titiknya masing-masing juga beda. Sebagai contoh, satu titik yang dihasilkan kameranya Samsung itu bisa beda dengan satu titik yang dihasilkan kamera HP ini. Jadi detailnya secara keseluruhan dengan total pixel yang sama-sama 64 juta titik, dia bisa kelihatan jauh beda. Bisa aja kelihatan jauh beda maksud gue. Jadi buat sebuah HP kalau dia mampu ngambil pixel yang lebih gede tapi satu pixelnya enggak sebagus satu pixel yang mampu diambil HP dengan kamera yang megapikselnya lebih rendah, itu percuma juga. Dan ini informasi buat yang belum tahu aja. Kalau udah paham sih ya udah. Soalnya cara kerja atau sistem yang sama berlaku juga dengan kamera 48 megapiksel, 108 megapiksel, atau yang lebih tinggi lagi. Jadi angka piksel-piksel yang gede terkadang bisa jadi gimmick yang menipu banget. Tapi kalau buat Black Shark 3 ini enggak sih menurut gue. Dia beneran 64 megapiksel dari hitungan yang gue kalkulasiin. Ketajaman warnanya juga akurat sih menurut gue. Dan buat ngasih lihat performance kameranya, ini dia hasil foto-foto dengan sensor 64 megapikselnya. Untuk pengaturan, nggak ada fitur ataupun preset yang bisa digunakan. Cuman tersedia garis bantu dan timer. Foto 64 megapikselnya HP ini bisa dikatakan bagus sebagai sebuah sensor kamera HP doang. Waktu kita zoom jauh, detailnya masih kelihatan walau noise di mana-mana. Tapi sekali lagi, ini udah tergolong bagus dan nggak ngecewain buat sebuah kamera HP. Dimana menurut gue ini impas lah sama harganya yang hampir tembus 10 juta. Yang bikin gue demen di sini adalah kita bisa ngatur atau bikin banyak preset di mode Pro. Kita bisa ngatur ISO, kecerahan, aperture, jenis lensa, dan juga memanipulasi kondisi. Kalau mau bikin preset manual buat cari yang sesuai dengan keinginan kayak ngubah ISO, aperture, dan lain-lain, kita bisa mengaturnya sendiri. Customisasi lah. Maksudnya kita bisa malsuin foto yang sebenarnya sore jadi kelihatan kayak pagi atau siang bolong. Di sini dia ada fitur mode instan yang bisa kita pilih. Dan inilah beberapa experience gue foto menggunakan preset bikinan manual di mode Pro. Hasilnya bagus sih kalau dari kacamata gue, tapi sejatinya mode Pro ini nggak menggunakan kamera 64 megapikselnya, melainkan pakai 13 megapiksel dari wide angle yang bisa diset ultra wide atau makro. So menurut gue agak tipu-tipu sih. Mode Pro diletakin di area sebelah 64 megapiksel, yang mana di mode Pro itulah kita bisa masuk ke mode 256 megapiksel. Ini juga bagus sih buat ngebantu kita nyesuaiin dynamic range saat foto di spot berawan. Terus ada pula fitur pendeteksi warna kayak gini, yang jujur gue sendiri belum tahu fungsinya buat apaan.
buat ngebantu milih spot kah atau gimana? Kalau ada yang tahu bolehlah kasih tahu pengetahuannya di kolom komentar. Terus dia juga ada filter yang lumayan banyak sih. Salah satu yang gue suka adalah filter hitam putih yang entah kenapa bisa bikin gue rasa nostalgia aja gitu. Sisanya ada fitur garis bantu dan pelurus buat ngedukung pemotretan kita supaya stabil. Yang mana fitur ini sebenarnya juga umum sih, tapi tetap berguna. Dan perlu diingat, mode Pro ini dia memanfaatkan kamera wide angle, bukan 64 megapiksel. Jadi ya gitu sih, ini ibaratnya kamera wide angle yang bisa di custom dan bisa dibikin presetnya manual. So, nggak ada tricky-trickinya lah menurut gue di mode Pro. Kita bisa mengatur preset sendiri dan menyesuaikannya dengan apa yang kita butuhin. Cuman yang menurut gue ada tricky di sini adalah buat mode kamera 256 megapikselnya. Detailnya memang agak sedikit lebih bagus dan jangkauannya lebih jauh dibandingkan 64 megapiksel dan jumlah pikselnya memang 256 mega. Tapi menurut gue kualitasnya mungkin layak bisa dibilang hanya setara dengan sensor kamera HP 80 atau 100 megapikselan aja. Soalnya nggak bisa di zoom terlalu jauh. Ini tekniknya sama kayak yang pernah gue bilang tadi. Dia ngumpulin banyak pixel, terus dipadatin dengan setiap titik pixel yang kualitasnya bisa dibilang standaran banget. Nggak sampai 200 megapikselan. Oh iya, sistem yang gue maksud namanya pixel binding. Saat pengambilan gambar di mode 256 megapiksel, kita harus nunggu kurang lebih sekitar 20 detik dengan posisi yang harus stabil dan nggak banyak gerak. Kalau nggak gitu, maka hasil fokusnya kemungkinan jadi kacau kayak gini. Dengan demikian, kita harus pinter-pinter buat menggunakan stabilizer eksternal, entah itu tongsis atau tripod. Kalau di low light atau kondisi kurang cahaya, dia bakal ngasih tahu kalau fotonya terlalu gelap, dan ketika fotonya jadi, ukurannya nggak sebesar waktu kita di kondisi terang. Kalau foto 256 megapiksel di siang bisa tembus 70-90 MB. Di kondisi gelap, hasil fotonya cuma 30-40 MB aja. Hasil foto dari kamera selfie-nya agak lebih ke kontras. Udah semua gue bahas soal kemampuan kameranya buat foto, sekarang giliran gue bahas kamera perekaman videonya. Sederhananya di sini kita bisa rekam video HD di 30 fps, Full HD 30 dan 60 fps, dan yang paling tinggi ada 4K di 30 dan 60 fps. Dan sekali lagi gue harus bilang agak kecewa karena EIS atau stabilizer internalnya cuma berfungsi atau tersedia di Full HD 30 fps aja. Mau bikin short film yang ada footage ala b-roll begitu, gue jadi bingung mau pakai Full HD 30 fps ada stabilizer tapi patah-patah, atau mendingan pakai mode 60 fps tapi nggak stabil. Memang sih sebenarnya HP ini bukan buat fokus ke fitur kameranya. Untung-untung kameranya udah dijatahin yang lumayan. Tapi kalau inget budgetnya yang udah keluar 10 juta balik 1000, kenapa gitu nggak dikasih stabilizer buat semua mode? Gue rasa costnya nggak terlalu gede buat Xiaomi dan Black Shark. Tapi entahlah, 10 juta budget yang udah raksasa. Harusnya stabilizer bisa jadi benefit yang baik. Atau enggak di paket pembelian kita dikasih bonus aja deh. Dikasih kayak stabilizer eksternal atau sekalian dikasih gimbal gratis. Kalau mau yang bener-bener fokus ke kamera tapi performa juga nggak kalah, ada si X50 dari Vivo sih. Dan baru beberapa jam yang lalu gue tahu ada HP Realme terbaru yang harganya 12 jutaan dan itu punya EIS buat perekaman Full HD sampai 4K. Namanya juga X50. Realme X50 pakai Snapdragon yang juga sama kayak ini. Oh ya, kok gue bahas kompetitor lagi? Ya udahlah, kita balik bahas Black Shark 3 aja deh. Oke, soal perekaman video, kita cuman bisa zoom 5 kali saat perekaman video menggunakan HP ini. Dan buat ngasih experience, berikut adalah perekaman ataupun hasilnya di masing-masing resolusi. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera selfie dari Black Shark 3 di resolusi Full HD. Opsi di kamera depan cuman ada dua, di mode 720 pixel sama Full HD ini. Dan kameranya gak bisa gue bilang oke sih, soalnya langitnya jadi hilang. Wajar sih, cuman berapa MP juga. Dan ini kamera gue rasa memang dikhususin buat kebutuhan foto-foto indoor di dalam ruangan gitu. Ya nggak banyak inian.
Oke, ini adalah perekaman menggunakan Full HD dengan 30 fps yang punya EIS ataupun stabilizer internal. Buat ngevlog oke sih. Ini adalah perekaman menggunakan resolusi Full HD dengan 60 fps. Yang mana di sini kita nggak punya EIS ataupun stabilizer internal. Dan begini dia. Getarannya kerasa. Tapi karena 60 fps jadi semut, agak ketutupin gitu. Coba aja EIS-nya aktif juga, pasti bakal keren sih. Nah, ini mode makro ini. Landscape. Ini adalah tanpa makro di 60 fps juga, tapi entah kenapa kayak kurang smooth kalau dipakein makro tadi. Ini 4K juga ini. Jujur kalau soal 4K yang bisa 60 fps itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Tapi kalau Full HD 60 fps enggak ada stabilizer atau EIS, itu yang bikin gue agak kecewa. Gue jadi bertanya-tanya, apakah EIS yang tersedia di 30 fps Full HD bisa digunakan juga di 60 fps jika ada update software? Atau emang hardware-nya enggak bisa karena enggak support sama sekali? Kalau misalkan lo tahu, bolehlah kasih tahu gue yang nggak tahu ini di kolom komentar. Oh iya, mode makronya bisa buat fokus jarak dekat, mau di video atau foto. Terus supaya orang-orang kayak lu pada yang hobi bikin instastory atau video pendek ala selebgram gitu, di sini ada fitur buat ngerekam video 15 detik doang, yang fungsinya cuman buat mempermudah aja gitu. Jadi kalau udah 15 detik, dia perekamannya langsung stop otomatis. Terakhir di sini disediain mode bikin video slow motion alias gerak lambat. Ini bisa rekam di 120 fps dengan resolusi Full HD dan HD biasa, 240 fps yang juga sama, 480 fps cuman bisa di HD, dan 1920 fps yang juga cuman bisa di HD aja. HD itu maksudnya resolusi 720 pixel ya, buat yang belum tahu. Kali aja lu keseringan beli HP flagship, jadi nggak tahu HD itu ukuran berapaan. Agak disayangkan sih, kita nggak bisa ngatur kapan mau slow motion, kapan mau normal. Soalnya nggak ada aplikasi bawaan buat ngaturnya. Jadi keseluruhan durasi semuanya slow motion. Kesimpulan secara keseluruhan, kemampuan kameranya buat rekam footage dan ambil gambar alias foto udah bisa dibilang bagus sih. Tapi kalau dari gue, improve-nya masih bisa dilakukan buat beberapa bagian. Kayak bagian penting yaitu stabilizer yang mungkin bisa dibikin tersedia di 4K dan juga Full HD 60 fps. Itu keren sih kalau bisa, soalnya HP ini bakal jadi serbaguna. Bisa dipakai buat bikin short film plus buat gaming kalau misalnya syuting film itu lagi istirahat. Terus kalau bisa sih dibikin kayak flagshipnya Samsung yang ada laser autofocus supaya fokusnya bisa lebih cepat lagi. Dan gue juga berharap ini bisa rekam video 8K atau 8K. Soalnya chipset yang dipakai udah bagus, pakai banget. Dan itu harusnya sangat kuat atau bisa buat menghandle perekaman 8K. Memang sejatinya ini HP difokusin buat performance gaming. Tapi ya kalau kameranya bisa dikasih lebih bagus lagi, kenapa enggak? Soalnya chipset dan GPU dia udah pakai yang paling kenceng, Snapdragon 865 yang pasti juga sangat kuat buat menghandle 8K dan bahkan sensor yang lebih gede dibandingkan 64 megapiksel atau daripada 64 megapiksel. Kalau gaming plus kebutuhan foto dan videographer terpenuhi satu paket, orang yang tadinya mau ambil produk HP sebelah yang fokusnya ke kamera jadi mikir dua kali. Kenapa gue nggak ambil Black Shark 3 ini aja? Gaming kenceng dan stylish, plus cocok juga dipakai buat kebutuhan film, vlog dan sejenisnya. Kalau kayak gitu. Sayangnya nggak kayak gitu. Dan di sini juga nggak ada preset yang kayak HP sebelah. Preset yang bikin warna background jadi bisa berubah, sedangkan kita sebagai objek tetap kelihatan asli atau warnanya original. Dan mode 256 megapikselnya itu kayak jadi koper atau sampul gitu, supaya HP Black Shark ini kedengaran nggak cuman ngusung fitur dan kemampuan kamera yang sama kayak HP-HP mainstream sekarang. Cuman mau gimana pun hal tersebut, gue harus bilang kalau 256 megapikselnya adalah gimmick.
Tapi overall ini udah lebih dari cukup buat kita manfaatin sebagai HP gaming plus produktivitas bikin video. Apalagi yang kayak gue sekarang, nggak perlu gerak sana sini. Kecuali kalau produktivitas lo bikin short film atau syuting-syuting film gitu, yang kayak YouTube. Harus mikir 2 kali sih, soalnya ada yang minus, yaitu nggak adanya stabilizer ataupun EIS. Tapi sekali lagi, ini udah worth it dengan harganya yang ditawarkan. Apalagi kalau lo butuh 90%-nya buat kemampuan gaming yang legit aja. Ini udah worth it pakai banget. Jadi 10 juta yang kita investasiin buat beli ini HP nggak kayak percuma aja gitu. Ada banyak manfaatnya selain performance yang sangat wajib super kenceng di harga 10 jutaan. Mungkin lu pada yang juga udah megang Blackshot 3 punya pendapat yang berbeda. Gue bolehin banget buat berbagi atau bertukar experience di kolom komentar. Lu juga yang buka jalan. Dan gue rasa nggak ada lagi yang bisa gue bahas. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten yang lain berikutnya.